wabarakatuh. Nama saya Nafisri Asuti dari kelas 4D Setia Raja Kuning Bungai. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, di mana saya mengambil negara Filipina. Profil negara Filipina. Nama resminya Republic of the Philippines. Bahasa resminya Filipino resmi, dari Tagalog dan Inggris resmi. Ibu kota Manila, agama Katolik sebanyak 85%, Kristen 5%, Islam 4%, dan lain-lainnya ada 6%. Suku bangsa Filipina, Melayu, Spanyol, dan Moro Negrito. Mata uangnya peso, bahasa Tagalog, Inggris, Spanyol. Kota pentingnya ada Quezon City dan Davao. Lagu kebangsaan Lupang Hinirang atau Tanah Air yang Dicinta. Nama bendera Pambansang Watawat. 1. Bentuk negara. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas pantai Tenggara Asia. Negara Filipina berbentuk negara kesatuan, yaitu negara yang merdeka dan berdaulat, yang berkuasa hanya satu pemerintah yang mengatur seluruh daerah sebagai bagian dari negara. Negara kesatuan sering juga disebut dengan negara unitaris, Unitaris merupakan negara tunggal yang monosentris, terdiri hanya satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara. Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi, baik keluar maupun ke dalam, dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi. Sistem pemerintahannya, Filipina sebagai negara yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial, memiliki presiden sebagai kepala negara sekaligus menjabat sebagai kepala pemerintahan. Namun demikian, dalam sistem pemerintahan Filipina, presiden mempunyai posisi yang cukup lemah. Hal tersebut karena dalam konstitusi Filipina, impeachment dapat dibahas jika sebelumnya disetujui oleh sepertiga anggota parlemen. Itu artinya, presiden ada kemungkinan bisa diberhentikan oleh parlemen. Impeachment yang diperbolehkan di Filipina dengan alasan politik, bukan untuk kejahatan. Sebagai contoh, pada tahun 1997, oposisi di parlemen berupaya untuk meloloskan impeachment guna menjatuhkan Presiden Gloria Macapagal Arroyo dalam kasus politik yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan pemilu. 3. Organisasi kenegaraan. Kepala negara atau kepala eksekutif Filipina adalah seorang presiden. Adapun untuk lembaga legislatif negara Filipina memiliki legislatif bikameral atau dua bagian yang disebut dengan Kongres Filipina. Untuk lembaga kehakiman atau yudikatif, pengadilan tertinggi Filipina adalah Mahkamah Agung yang terdiri atas hakim, ketua, dan 14 anggota, semuanya ditunjuk oleh presiden negara. Lanjutannya, sistem kabinet Filipina melaksanakan sistem negara kabinet presidensial. Dalam sistem pemerintahan presidensial, badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem pemerintahan parlementer. 4. Pelayanan publiknya. Pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan kapasitas prinsip desentralisasi diterapkan bagi pemerintah daerah untuk memberikan kebebasan bagi tiap-tiap instansi dalam melakukan proses pelatihan dan pendidikan bagi pegawainya. Untuk itu, Komisi Kepegawaian menjamin otoritas meregas program berbagai instansi dengan mekanisme monitoring dengan evaluasi. Kemudian ada pula berbagai macam program beasiswa yang ditawarkan oleh CSC kepada para pegawai yang dipandang mampu dan layak mengikutinya. Fasilitas umumnya yang pertama ada di fasilitas pendidikan. Filipina memiliki salah satu tingkat melek huruf tertinggi di Asia.
sekitar 95% dari penduduknya mampu membaca dan menulis. Pendidikan umum terdiri atas 4 tahun sekolah dasar, 2 tahun sekolah menengah, dan 4 tahun sekolah tinggi. Transportasi. Dalam sebuah negara, transportasi air sangat penting. Banyak jalan pelayaran antar pulau beroperasi dari Manila ke ratusan pelabuhan Filipina. Banyak orang Filipina menggunakan perahu kecil buatan sendiri untuk melakukan perjalanan dari satu bagian pulau ke pulau lain atau ke pulau-pulau terdekat. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?